Setelah dicecar dengan 80 pertanyaan pada pemeriksaan pertama 26 Agustus lalu, Putri Chandrawati kembali memenuhi panggilan penyidik di Bareskrim Polri. Rabu 31 Agustus, Putri menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Joshua. Pada pemeriksaan pertama, menurut kuasa hukumnya Arman Hanis, Putri Chandrawati tetap bersikukuh mengaku sebagai korban pelecehan seksual. Putri pun menolak persangkaan polisi atas perannya dalam pembunuhan Brigadir J. Sementara pada pemeriksaan lanjutan, Putri dicecar dengan 23 pertanyaan, serta dikonfrontasi dengan para tersangka lainnya, yakni Kuat Ma'ruf, Bribka Riki Rizal, Barada Richard Eliezer, serta satu saksi asisten rumah tangga bernama Susi. Ada 23 pertanyaan, pertanyaan itu konfrontir terhadap seluruh tersangka. Materi penyidikan silakan tanya ke penyidik, intinya seperti itu. Ya, terkait soal penahanan Ibu Putri, kami sudah mengajukan permohonan untuk tidak dilakukan penahanan. Karena alasan-alasan sesuai pasal 31 ayat 1 KUHP, itu kita boleh mengajukan permohonan itu, dan kita mengajukan karena alasan kemanusiaan. Ibu Putri masih mempunyai anak kecil, dan Ibu Putri masih dalam kondisi tidak stabil. Motif Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J masih menimbulkan tanda tanya. Sejak awal kasus kematian Brigadir J diumumkan ke publik, istri Irjen Verdi Sambo ini terus menggaungkan isu pelecehan seksual. Merasa menjadi korban, Putri Chandrawati sempat mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK pada 14 Juli 2022. Dia meminta perlindungan lantaran merasa terancam. Salah satunya dari pemberitaan spekulatif dan asumsi publik mengenai dugaan pelecehan seksual yang diterima. Meski mengaku membutuhkan perlindungan dari LPSK, dia tidak juga memenuhi panggilan dari LPSK. Pada 15 Agustus, Hasto Atmojo selaku Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengeluarkan pernyataan resmi bahwa LPSK tidak bisa memberikan perlindungan terhadap Putri karena Bareskrim Polri menyetop penanganan kasus dugaan pelecehan. Jumat 19 Agustus, Putri Chandrawati resmi ditetapkan sebagai tersangka kelima dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Putri juga dijerat pasal 340 subsider 338, jungto pasal 55 dan 56 KUHP, pasal yang erat kaitannya dengan pembunuhan berencana. Putri menjadi tersangka karena mengikuti skenario yang dibuat Verdi Sambo. Putri juga berperan mengajak Baradae, Bribka RR, Kuat Ma'ruf, hingga Brigadir J ke TKP penembakan. Selain itu, Putri bersama Verdi Sambo diduga juga menjanjikan uang kepada Baradae dan Bribka RR, serta Kuat Ma'ruf. Resmi menjadi tersangka, Putri Chandrawati tetap konsisten pada pernyataannya semula, yakni sebagai korban pelecehan seksual dari Brigadir J. Putri Chandrawati kemudian menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Bareskrim Polri pada Jumat 26 Agustus 2022. Pemeriksaan tersebut berlangsung selama 12 jam, mulai pukul 11 hingga dini hari waktu Indonesia Barat. Usai pemeriksaan, penyidik tim khusus memutuskan untuk tidak menahan Putri Chandrawati. Saat itu polisi beralasan mempertimbangkan kesehatan tersangka Putri Chandrawati. Mabes Polri juga membantah memberikan keistimewaan kepada Putri. Walau tidak ditahan, kepolisian memastikan Putri Chandrawati dicekal ke luar negeri. Sejak pertama kali mencuat, kasus tewasnya Brigadir J di rumah dinas Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo memang menuai banyak kontroversi. Namun, skenario jahat yang dibuat Verdi Sambo tidak akan terkuak tanpa peran penting dari Barada Richard Eliezer alias Baradae. Awalnya polisi menyebutkan bahwa Brigadir J tewas lantaran terlibat baku tembak dengan Baradae. Saat itu disebutkan baku tembak di antara kedua anggota Polri itu disebabkan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J kepada Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo. Singkat cerita, polisi melakukan pemeriksaan terhadap Baradae atas kasus penembakan Brigadir J. Baradae dinilai kooperatif karena bersedia menjelaskan kronologi penembakan. Berdasarkan penyelidikan dan pemeriksaan sejumlah saksi, Rabu 3 Agustus 2022, Baradae ditetapkan sebagai tersangka pertama dalam kasus kematian Brigadir J. Ia dijerat pasal 338 junto pasal 55
dan pasal 56 KUHP. Polisi menduga Baradae tidak dalam situasi membela diri saat menembak Brigadir J, sehingga dijerat pasal tentang pembunuhan yang disengaja. Namun usai ditetapkan sebagai tersangka, Baradae secara mengejutkan mengubah keterangan awal yang diberikan saat dia diperiksa. Hingga pada 7 Agustus, Baradae mengajukan diri sebagai justice kolaborator dan meminta perlindungan dari LPSK. Baradae selaku pelaku dan juga selaku turut serta melakukan. Dalam konteks ini tentunya ada pelaku yang lebih besar ada pelaku utama yang melakukan tindak pidana. Jadi untuk kepentingan membuka dan membuat terang ini persoalan, termasuk membuat terang siapa pelaku utamanya, tentunya Baradae dengan rasa plong dengan hati yang matang, dia menyatakan kesiapannya untuk menjadi justice kolaborator. Jadi dengan demikian pada hari ini atas persetujuan dari Baradae kami mengajukan surat permohonan pengajuan pelindungan saksi atas nama Richard Eliezer Budihang Lumiu. Permohonan perlindungan yang diajukan oleh Baradae pun disetujui oleh LPSK. Baradae dianggap memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan sebagai justice kolaborator dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Kemudian kami sampai pada keyakinan bahwa Baradae memang memenuhi syarat sebagai seorang justice kolaborator. Yang pertama tentu saja karena yang bersangkutan bukan pelaku utama. Yang kedua bahwa yang bersangkutan menyatakan kesediaannya untuk memberikan informasi kepada aparat penegak hukum tentang berbagai fakta, berbagai kejadian di mana dia terlibat sebagai pelaku tindak pidana, dan dia bersedia untuk mengungkap bahkan pada orang-orang yang mempunyai peran jauh lebih besar. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sempat menyampaikan beberapa poin kronologi menurut pengakuan Baradae. Yakni pada hari kematian Brigadir J, Baradae sedang berada di lantai 2 rumah dinas Verdi Sambo dan kemudian tiba-tiba dipanggil ke bawah. Saat itu Baradae mengaku melihat Brigadir J sudah terkapar dalam keadaan bersimbah darah. Baradae menyebut posisi Verdi Sambo ketika itu sedang berdiri di depan Brigadir J sembari memegang senjata yang kemudian diserahkan kepadanya. Kepada DPR, Kapolri juga mengungkapkan Irjen Verdi Sambo menjanjikan kepada Baradae bahwa kasus penembakan Brigadir J akan dibuat SP3 atau dihentikan agar Baradae tidak menjadi tersangka. Namun menyadari hal itu tidak terjadi, Baradae mengubah kesaksian dan membuka fakta sebenarnya. Lalu mengapa berkas perkara 4 tersangka kasus pembunuhan Brigadir Joshua ditolak oleh Kejaksaan Agung? iNews Files akan segera kembali.